Shalom, Bapak Ibu dan saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pada saat ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikian firman Tuhan. Dan topik kali ini mengatakan penderitaan menjadi keselamatan. Sekali lagi saya katakan penderitaan menjadi keselamatan. Saudaraku, dalam nats ini jelas memberitahukan tentang pengalaman hidup dan rohani seorang raja yang bernama Raja Hizkia, yang sudah dia diambang maut. Kenapa? Karena dia sakit, tubuhnya semakin lemah dan dia merasa sudah diambang maut. Dalam arti dia ingin mengakhiri hidupnya karena tidak tahan lagi dengan penderitaan penyakit yang bersarang di dalam tubuhnya. Dan dia menjadi pasrah ke hadapan Tuhan. Tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukannya. Makanya dia begitu pasrah sempurna di hadapan Tuhan. Karena begitulah beratnya penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Bahkan membuat jiwanya down. Merasa tidak punya harapan lagi. Bukan hanya penyakitnya saja yang menggerogoti. Tetapi dia juga menyadari bahwa ini semua karena dosa yang dia perbuat di hadapan Allah. Ya, jadi fisiknya sakit, psikisnya juga sakit, double. Itu yang mengatakan bahwa dia seakan-akan berada di ambang maut, di tepi jurang yang dalam. Untuk itu dia berinisiatif, toh juga dia akan mengalami kematian. Untuk itu Hizkia berlutut di dalam tenaganya yang masih ada, dia kumpulkan tenaganya, dia berlutut di hadapan Allah dan dia berdoa kepada Tuhan dan betul-betul dia berseru memanggil Tuhan Allahnya yang dia sudah lama tinggalkan, yang dia sudah duakan, bahkan dia sepelekan selama ini. Dia berlutut tersungkur menangisi penderitaannya. Begitu juga tubuhnya yang sakit, yang lemah. Lalu dia menyerukan suara pertobatan. Dan akhirnya dikatakan, jikalau engkau berkenan Tuhan, selamatkan aku dari penyakit ini. Selamatkan aku dari dosa-dosaku. Dan berikan aku umur yang panjang. Itulah permintaannya, permohonannya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi saudaraku? Ini yang paling penting sekali. Yaitu Tuhan Allah mendengarkan doanya. Bukan hanya mendengarkan doa Raja Hizkia, tapi Tuhan mengabulkan permintaan Raja Hizkia dengan memperpanjang usianya tambah 15 tahun lagi. Amazing, luar biasa. Tuhan Maha Pengampun, Maha Pendengar, dan Maha mengabulkan segala doa umatnya, anaknya, walaupun sudah pernah mengingkari, berkhianat kepada Allah. Tetapi dengan kesungguhan pertobatan, dengan seruan di dalam doanya, dengan doa yang benar-benar di hadapan Allah, Tuhan memberikan the second life untuk Raja Hizkia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nats ini juga kita harus belajar bagaimana manfaat dari kuasa doa. Ya, di dalam firman Tuhan kita kalau baca Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian saudaraku.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Dan itu terjadi kepada Raja Hizkia. Karena betul-betul dia berdoa, hatinya benar dan mau hidup benar dan berjanji kepada Tuhan untuk dia bertobat, meninggalkan kehidupannya yang gelap, yang lama, dan ingin berserah diri kepada Tuhan di dalam segenap akal budi dan kehidupannya. Tuhan mendengarkan. Karena dikatakan tadi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan firman Tuhan juga mengatakan, mengingat kita untuk tetap hidup di dalam terang Tuhan melalui ketekunan kita, menyegarkan iman kita dengan rendahkan hatimu, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memuliakan namanya. Tuhan akan memperhitungkan itu semuanya. Dia akan dengarkan itu semuanya. Sama seperti suatu lagu yang selalu saya nyanyikan. Dikatakan demikian. Berserulah pada Yesus, Dia akan mengangkat beban hidupmu. Percayalah dan berharap padanya. Yesus penolongmu. Ya, sangat manis syair itu mengingatkan kita untuk berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan mengangkat beban hidup kita. Percayalah. Hanya itu dia katakan, percaya, believe, percayalah kepada Tuhan. Dia akan menolongmu. Coba kita kilas balik saudara, apa yang sudah terjadi pada tahun 2020, 2021. Luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita kilas balik dengan adanya pandemi corona, COVID-19, yang menggerogoti kehidupan, tatanan kehidupan kita. Ya, kita melakukan pekerjaan kita ya dengan sangat minim sekali karena kita dibatasi oleh ruang gerak dan waktu kita. Ya. Sulit kita mencari kebutuhan hidup kita. Banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dia kasihi, yang dia cintai. Tapi dengan semua umat di dunia ini, bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Kristen, semua umat di dunia ini, dalam berbagai aliran kepercayaan, dalam berbagai suku, bangsa, bahasa, berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kita. Semua umat memuliakan nama Tuhan, pasrah sempurna, sama seperti Raja Hizkia tadi, pasrah sempurna kepada Tuhan. Akhirnya kita terima saat ini. Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan mendengarkan jeritan tangis kita. Tuhan mendengarkan doa-doa syafaat kita. Tuhan mendengarkan rintian air mata kita. Dan melihat dan menghapus itu semuanya. Akhirnya sekarang kita menikmati. Kita bisa merayakan Natal di ujung tahun 2021. Kita bisa merayakan tahun baru bersama keluarga. Bersama semua jemaat, bersama semua handai tolan. Bahkan kita juga ada yang semangat untuk pulang kampung dan sebagainya, rekreasi dan sebagainya. Itu semua adalah karena Tuhan mendengarkan jeritan, permohonan, doa kita di hadapan Tuhan. Karena doa orang yang benar, jika betul-betul berdoa dengan kesungguhan, besar kuasanya. Untuk itu saudaraku, tetaplah berdoa. Janganlah berputus asa ketika engkau mengalami penderitaan yang pahit sekalipun. Ingatlah, akhirnya Tuhan menyelamatkan anak-anaknya. Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan menyelamatkan Anda. Tuhan menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati.
Bapa kami yang di surga, kami sangat bahagia menerima firman-Mu. Engkau membuka realita kehidupan kami. Kami pernah mengalami masa-masa sulit. Kami menderita oleh karena sakit, duka cita yang dalam, kesulitan hidup yang membuat kami khawatir apa yang akan terjadi esok. Tetapi firman-Mu tetap meneguhkan kami supaya kami selalu berdoa dan percaya dan memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkau yang dapat menolong kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang akan mendengarkan suara doa kami, harapan kami, cita-cita kami. Dan hanya Engkau Tuhan yang dapat membawa kami kepada kehidupan yang bahagia. Untuk itu Tuhan, kami ingin berseru dan menyerahkan total hidup kami ke tangan-Mu. Supaya Engkau selalu menjaga, membenahi kehidupan kami, memulihkan ragam penderitaan dan derita, bahkan penyakit kami. Supaya kami sembuh dan kami dapat menyongsong kehidupan kami, berjalan bersama Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa itu. Berikan kami damai sejahtera dan ampuni segala kesalahan kami Tuhan, agar kami layak berseru di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, ingat tetap tersenyum, jaga prokes, semangat, Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih.